Shalom saudara yang ada di rumah-rumah, saya percaya kuasa Tuhan pada pagi hari ini mengalir atas setiap kita, Roh Kudus sedang dicurahkan bagi setiap kita. Nah, hari ini saya akan sharing tentang judul khotbah saya adalah perjalanan menuju Emmaus. Saudara, lewat peristiwa perjalanan menuju Emmaus ini dialami murid pada saat Yesus sudah dibangkitkan, saudara. Nah, kisah ini juga sebenarnya sangat relevan bagi kehidupan kita di masa sekarang ini. Ini mungkin merupakan gambaran daripada kehidupan kita jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan di masa sekarang ini. Dan ada banyak pengertian, ada banyak hal yang Tuhan bukakan kepada saya. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar. Apa sih kebenaran yang terkandung di dalam sebuah peristiwa perjalanan di Emmaus ini, saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Kita mulai dari pembacaan ini, Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Apa yang mereka perkatakan tentang kematian Yesus, tentang seseorang yang bernama Yesus yang ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan. Mereka sedang mengalami ketakutan, kecemasan, intimidasi, saudara. Nah, ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi, perhatikan ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat ketika Yesus ditangkap, disalibkan dan mati serta dikuburkan, kedua murid ini, saudaraku, yang mengikuti Yesus, yang melihat Yesus melakukan kebaikan dan keajaiban, mengambil keputusan untuk meninggalkan Yerusalem. Mereka mau kembali ke kampung halamannya. Saudara tahu, Yerusalem itu diambil dari kata Salem atau Shalom, artinya damai sejahtera. Jadi murid-murid ini menjauh dari yang namanya damai sejahtera, mulai meninggalkan yang namanya shalom itu, saudara. Yerusalem pun adalah tempat beribadah, bertemu dengan Tuhan, mempersembahkan korban. Mereka mulai meninggalkan semuanya itu. Karena apa? Karena Alkitab mencatat mereka sedang di dalam ketakutan, mereka di dalam kecemasan, mereka di dalam intimidasi, dan mereka mengambil keputusan, sudah tidak ada yang namanya damai sejahtera di tanah mereka pada saat itu. Yang ada hanya ketakutan, tekanan demi tekanan. Yesus yang mereka harapkan akan menolong mereka, membebaskan mereka dari perbudakan orang tentara Roma, yang mereka harapkan mengubah Yerusalem pada saat itu. Yesus yang mereka bangga-banggakan harus mati. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka kecewa. Mereka takut. Inilah yang membuat mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Yerusalem. Ini yang membuat mereka jauh dari Yerusalem, dari damai sejahtera. Ini yang membuat mereka meninggalkan panggilan mereka sebagai orang-orang yang sebenarnya memberitakan tentang kasih Yesus. Saudaraku, dan mereka mulai berjalan semakin lama, semakin jauh. Karena apa? Karena ketakutan, kesedihan menimpa mereka. Apa yang mereka banggakan tentang pribadi Yesus, ternyata itu enggak sesuai di hati mereka. Yesus harus mati. Sayangnya, saudaraku, kedua murid ini itu tidak mengerti dan percaya bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak mengalami kuasa kebangkitan. Yang mereka tahu, Yesus itu cuma mati, disalibkan.
Padahal Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Seringkali sebagai orang percaya, saudaraku, kebenaran ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita mengerti firman Tuhan itu cuma setengah-setengah. Sehingga kenapa orang Kristen sudah beribadah, sudah datang menyembah, kok keluar aku masih takut? Kok aku masih gelisah, kok gak ada damai sejahtera? Ini sebenarnya seperti murid-murid yang cuma tahu tentang Yesus, bahwa Yesus akan ditangkap, mati, dan disalibkan. Cuman sampai itu. Padahal Tuhan berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan kebangkitan ini memberikan pengharapan bahwa apapun yang terjadi akan ada satu masa pembalikan keadaan. Akan terjadi pertolongan Tuhan, akan terjadi mujizat, saudara. Saudara, kalau kita lihat daripada kisah ini, di ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, itu merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Dikatakan begini, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, mereka sedang ngomong akan kekesalannya, kesedihan, ketakutannya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, bayangkan ayat ini. Murid-murid sudah meninggalkan Yerusalem, mau kembali kepada kehidupannya yang lama. Murid-murid sudah meninggalkan panggilannya, sudah meninggalkan ibadah, sudah mulai jauh dari Yerusalem. Tapi lihat Tuhan kita, saudara. Kita bisa dapat sebuah pengajaran, pengertian bahwa Tuhan ketika kita kecewa, ketika kita takut, tertekan, ketika kita gagal, justru Alkitab berkata, Yesus sendiri mendekati mereka. Ternyata Yesus itu ada ketika kita mengalami kesusahan. Ternyata Yesus itu setia, saudara. Yesus itu Yesus, Tuhan yang baik, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dahsyat gak ini? Kenapa banyak orang Kristen ketika dia mengalami sebuah masalah, mungkin dia di PHK, beberapa kena sakit dan belum sembuh, dia menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan saya. Aku sedang kena hukuman Tuhan. Aku sedang kena, kalau bahasa tetangga kita, kena ajab Allah. Tuhan sedang marah dengan saya. Tapi lihat peristiwa ini. Tuhan yang kita sembah itu Bapa yang penuh dengan kasih. Dia adalah kasih. Dan dia buktikan semakin mereka berjalan jauh meninggalkan damai sejahtera, justru Tuhan mengejar mereka, mendekati mereka. Mungkin ada beberapa saudara yang hari ini sedang berjalan dalam kekecewaan, ketakutan, bahkan mungkin sudah kehilangan damai sejahtera, mungkin sudah gak percaya lagi, kok orang yang aku kasihi harus meninggalkan aku karena penyakit tertentu. Kok begitu banyak orang yang kena COVID lalu meninggal? Kok tiba-tiba aku di PHK? Kok tiba-tiba aku ditipu orang? Kok keadaan keuanganku semakin sekarat? Bahkan kok keadaan-keadaan sekitar semakin memburuk ini? Seringkali kita menyimpulkan bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi dan menyertai kita. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita, justru dalam keadaan kita terpuruk sekalipun. Waktu kita kecewa, justru dia tuh dekat dengan kita. Waktu kita takut, justru dia tuh ada di samping kita. Waktu kita putus asa, justru sebenarnya dia sedang pegang kita dan berikan penghiburan. Tapi ayat yang ke-16 berkata begini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Bayangin, 3,5 tahun berjalan dengan Yesus, dengar pengajarannya, lihat apa yang Yesus lakukan. Tapi ketika Yesus datang mendekati mereka,
Apa yang terjadi? Mereka tidak mengenal Yesus. Ini sesuatu yang mengenaskan, saudara. Ini sesuatu yang mengerikan. Sampai-sampai mata mereka tidak bisa mengenal Yesus. Telinga mereka tidak bisa mendeteksi ini suara daripada Tuhan yang bersama dengan kita. Saya berkata, apa yang membuat mata mereka tidak mengenal Tuhan? Mereka sudah dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kegalauan. Mereka sudah dipenuhi dengan keputusasaan, ketidakpercayaan. Sebenarnya saudara, itulah yang menyebabkan kita itu tidak bisa mengenal, mendengar firman Tuhan, mengenal Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan. Di dalam sebuah ibadah, di sebuah pujian penyembahan, kok aku ngerasa kering, Pak? Kok aku merasa takut, gak damai sejahtera, gak bisa rasakan apa-apa? Kok aku baca firman Tuhan, gak tahu, Pak, gak ada sesuatu, Pak. Sebenarnya bukan salah di Tuhannya. Tuhan justru dekat ada di samping kita. Mungkin Tuhan sedang ngomong sama kita, Tuhan sedang peluk kita. Tapi kita tidak bisa menikmati daripada kehadiran Tuhan itu. Karena apa? Karena yang menguasai hati dan pikiran kita adalah kecemasan, ketakutan kita, luka-luka yang kita simpan, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Yesus berjalan sama kita, kita enggak menikmati. Kita tidak kenal Dia. Kita tidak bisa merasakan hadirat-Nya. Bahkan kita tidak bisa menerima berkat-berkat daripada Dia. Sekali lagi saya katakan, justru dalam keadaan seperti inilah, seperti yang kita alami mungkin, justru Tuhan Yesus ada dan berjalan bersama dengan mereka. Di tengah-tengah ancaman, ketakutan Yesus mati, justru mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa mengenal Tuhan secara benar, secara jelas, saudara. Ya, sekali lagi, jangan pernah berpikir ketika kita jatuh, susah, gagal, galau, putus asa, Tuhan sudah meninggalkan kita dan tidak menyertai kita. Lewat kebenaran ini kita mengerti, justru Tuhan datang mengejar kita. Kalau saudara baca satu perikop ini, akhirnya kedua murid-murid ini kembali ke Yerusalem. Kalau berbicara kembali ke Yerusalem, mereka kembali hidup dalam damai sejahtera. Kalau mereka kembali ke Yerusalem, artinya mereka kembali kepada panggilannya, destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Karena mereka boleh mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara ingat kisah Petrus. Waktu Petrus pun melihat Yesus ditangkap, mati dan disalibkan. Petrus pun mengambil keputusan untuk kembali ke masa lalunya, menjadi seorang nelayan, saudara. Udahlah, gak ada gunanya lagi melayani. Gak ada Yesus lagi, percuma, hidup aku semakin susah. Aku mau tinggalkan semua yang aku bangun. Justru waktu Petrus menangkap ikan, gak ada satu ekor pun ikan didapatkan. Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes, Yesus tanya kepada mereka, ada gak lauk pauk? Ayo taburkan sekali lagi jalamu. Dan akhirnya Tuhan mendatangi mereka ketika mereka kembali ke masa lalunya. Justru disitulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan Petrus. Sekalipun Petrus bersama beberapa temannya sudah kembali ke masa lalunya. Bahkan Tuhan jamu mereka, Tuhan siapkan ikan bakar untuk mereka makan. Dan lalu Yesus memberikan penugasan kepada Petrus untuk terus melayani Tuhan, mengembalakan domba-dombanya. Tuhan tidak pernah menghukum kita, saudara. Tapi justru Dia setia kepada kita dalam segala keadaan. Kalau kita baca Mazmur 23 ayat yang keempat, Daud menuliskan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara baca ayat ini. Lembah kekelaman, kalau dalam bahasa terjemahan lain, itu lembah bayang-bayang maut. Sudah mau mati, saudara. Tapi justru Tuhan beserta dengan kita di tengah lembah bayang-bayang maut ini. Tuhan itu baik banget lah kalau kita mengerti kebenaran ini. Saudara ingat peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketiga orang anak muda dimasukkan dalam dapur perapian. Tuhan gak berkata, kau masuk, aku di luar aja. Justru raja bisa melihat bukan 3 orang ada di dalam dapur api, tapi ada 4 orang. Dan yang keempat itu adalah Tuhan yang menyertai mereka di dalam dapur api itu. Saudara, ini hal yang dahsyat. Mazmur 34 ayat 19 ini meneguhkan lebih lagi. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara bisa bayangkan orang patah hati ini seperti apa remuk jiwanya? Saya katakan ini orang udah berkata, aku udah stres Pak, putus asa. Kalau orang Palembang berkata, mati kita. Justru dalam keadaan remuk jiwa, udah mau stres, udah mau gila, sudah mau bunuh diri mungkin, udah mau mengakhiri hidup. Justru firman-Nya berkata, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Ternyata Tuhan semakin dekat kepada kita. Bukan karena kita sempurna, bukan karena kita baik, saudara, Tuhan dekat. Karena Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia memandang kita seperti seorang anak. Dan sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena masalah yang kita hadapi. Tetapi di tengah-tengah keremukan hati, kepatahan hati, putus asa itu, seringkali kita yang tidak bisa mengenal Dia dekat dengan kita. Makanya Paulus itu berdoa, saudara. Paulus itu berdoa agar mata hati kita itu terang. Efesus 1 ayat 18. Supaya apa? Di tengah badai kita bisa mendengar suara Tuhan. Di tengah badai kita bisa tahu Tuhan dekat dengan kita. Kalau kita masih dikuasai kecemasan dan ketakutan, saya katakan begini, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena nanti ketika kita nggak mengenal Tuhan, merasakan Tuhan, Tuhan yang dahsyat itu bisa-bisa kita sebut sebagai hantu. Saudara ingat kisah murid yang terombang-ambing di Danau Galilea? Ketika Yesus berjalan di atas air. Saudara ingat gak kisah itu? Tiba-tiba mereka berkata apa? Hantu! Apa yang membuat mereka tidak mengenal Tuhan? Kecemasan, ketakutan, putus asa menguasai hati mereka. Dan waktu Yesus mau datang menyelamatkan mereka, Yesus yang akan menolong mereka, Yesus yang akan melindungi mereka. Mereka sebut apa? Hantu. Saudara, kebenaran ini waktu saya renungkan, ini kebenaran yang dahsyat. Semakin lama kita harus berdoa, Tuhan, aku pingin mengenal Tuhan lebih dalam. Aku pingin tahu Tuhan, bukan ketika dalam keadaan baik saja, tapi dalam keadaan terpuruk, dalam lembah kekelaman, dalam dapur api, aku mau mengenal Tuhan lebih dalam. Kita akan lihat, saudaraku, pertolongan Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan toleransi, jangan entertain hati yang kecewa, kekhawatiran yang menguasai kita. Karena itu akan membuat mata hati kita tumpul, mata hati kita tidak terang, dan kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Hati-hati, saudara. Ayat yang ke-17, coba lihat ayat yang ke-17, kita lanjut. Dari beberapa ayat itu banyak kebenaran. Ayat yang ke-17, Lukas 24 ayat 17 dikatakan gini, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang, saudara ngerti enggak? Ayat ini berkata gini, kamu ngomong apa? Sampai-sampai kamu enggak kenal saya. Heboh banget sih berita itu. Sampai-sampai kamu enggak rasakan aku tuh ada dengan kamu. Sebenarnya pertanyaan yang Yesus lontarkan itu mau menarik fokus mereka, menarik perhatian mereka supaya mengenal Tuhan.
Tapi justru mereka nggak kenal, nggak mendengar. Mereka tertunduk dengan muka yang muram, saudara. Saudara, mengenaskan nggak kisah ini? Tapi di balik kisah ini ada kebenaran tentang kesetiaan dan penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat. Karena dia berkata, firman-Nya berkata, Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Dan ini diucapkan 2000 tahun yang lalu, namun berlaku serta terbukti sampai saat ini. Saudara sering dengar kan? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita meninggalkan Dia. Saking Yesus tuh mengasihi mereka, Dia tanya. Kadang Tuhan tanya, kenapa sih kamu kok takut banget sih? Bukan tujuannya kita menceritakan ketakutan kita, tapi supaya mata kita berfokus kepada Dia. Saudara, lihat ayat ke-32. Sebuah momen yang luar biasa. Saudara, lihat. Ya, ini momen yang luar biasa. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi setelah mereka muram, Yesus itu mulai menjelaskan kepada mereka, menceritakan tentang firman Tuhan kepada mereka. Dan Alkitab mencatat, mereka berkobar-kobar kembali. Dari ayat ini kita dapat sebuah resep, tips, solusi, bahwa firman Tuhanlah yang bisa mengubah keadaan hati kita. Dari sedih menjadi bersukacita, dari takut penuh dengan damai sejahtera. Ketika apa? Ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, kita dengarkan, kita aminkan, ini akan mengubah keadaan hati kita. Jadi perbaiki respon kita ketika menghadapi tantangan. Buka hati kita untuk firman Tuhan menuntun, menasehati, menghibur, mengoreksi, dan mengajar kita, saudara. Karena ini yang akan mengubah keadaan kita. Jadi tiba-tiba murid-murid yang lagi muram, takut, sedih, Yesus menerangkan, mereka mulai langsung mereka semangat kembali, punya pengharapan kembali. Makanya kalau kita dengar khotbah, ambil sebuah, minta Tuhan berikan aku rema. Dari mungkin 35 menit aku mendengar khotbah. Supaya apa? Rema ini akan masuk ke dalam hati saya. Itu akan membangkitkan semangat saya. Ya, mengapa firman Tuhan sangat penting, saudara? Kalau kita lihat Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi semua yang ada di alam semesta dijadikan lewat firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara butuh kerukunan. Saudara butuh kehidupan, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, keberhasilan, dan keberuntungan. Selama di dunia ini, bahan dasarnya adalah firman Tuhan. Kemarin saya memberkati orang nikah. Pasti tujuan orang menikah itu adalah bahagia. Kebahagiaan itu bukan datang dari dunia. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, maka damai sejahtera kita seperti gelombang laut. Artinya apa? Firman Tuhanlah yang kita ketahui, yang kita hidup akan membawa kita kepada kebahagiaan yang terus menerus. Pak, aku ingin berhasil dan beruntung, bagaimana Pak? Caranya, tipsnya, karena aku dengar dari orang-orang pintar begini tipsnya. Baca Yosua 1. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita udah dengar firman Tuhan itu. Pak, gimana supaya aku dipromosi, diangkat oleh Tuhan? Baca Ulangan 28. Kalau engkau mendengarkan perintah yang aku sampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, semua bahan bakunya kembali kepada firman. Siapapun orang yang gagal dengar firman dan melakukan, berubah nasibnya. Petrus gagal semalam-malaman gak dapatkan ikan.
Yesus datang ke perahunya, tebarkan sekali lagi, bertolak tempat lebih dalam, tebarkan jalamu. Dia yang mengalami resesi ekonomi, gak dapat ikan sama sekali, berubah keadaannya dari orang gagal jadi orang berhasil dan beruntung. Kepada firman Tuhan, saudara. Katakan amin. Ya, jadi ini kebenaran selanjutnya. Bahwa waktu kita susah, Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Dan yang bisa mengubah hati kita adalah firman yang kita dengar setiap hari, yang kita baca. Sekarang kita lihat kisah selanjutnya, saudara. Lukas 24 ayat 28. Perhatikan ini, saya mau kasih tahu kebiasaan Tuhan Yesus. Kalau kita bisa mengenal kebiasaan bos kita akan bisa bekerja sama dengan bos kita akan bisa menyelesaikan diri dengan bos kita. Kalau saya tahu kebiasaan Pak Sony, saya akan bisa bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan dia. Tapi kalau saya nggak bisa tahu kebiasaannya, saya gampang kecewa. Wah, ternyata orangnya begini ya, aku kaget loh. Tapi kalau kita tahu, maka itu akan membuat kita tuh setia, hubungan kita tuh lebih dekat. Nah, lihat saudaraku, lihat nih. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Emmaus. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Perhatikan kata seolah-olah. Kalau orang Palembang bilang ecak-ecak, pura-pura. Coba buka Markus 6 ayat 48. Biar kita mengerti tentang kebiasaan Tuhan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ini orang udah susah, kena badai. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Perhatikan. Dan ia hendak melewati ini terjemahannya sama. Seolah-olah mau meninggalkan mereka. Seolah-olah cuek sama mereka, tidak memperhatikan. Kita kan sering seperti itu. Seolah-olah Tuhan kok nggak dengar nih. Kok Tuhan nggak dengar doa saya. Kok aku nggak ngalamin pemulihan. Kok aku nggak sembuh nih. Saya katakan itu cuman seolah-olah. Katakan seolah-olah. Kalau kita dalam keadaan seolah-olah, kayaknya Tuhan gak berkati, kayaknya Tuhan gak sertai, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-29, perhatikan ini. Tetapi mereka sangat mendesaknya, nih kata mendesak. Dan katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam, dan matahari terbenam, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Tadi seolah-olah mau meninggalkan mereka. Tapi waktu didesak, mau gak Yesus bersama mereka? Yesus mau dan tinggal bersama mereka. Seolah-olah ini merupakan pancingan terhadap respon kita. Tuhan mau lihat kerinduan kita kepada Dia. Makanya Tuhan mau, Alkitab berkata, mereka mendesak Dia. Makanya jadi orang Kristen, kita harus berani ngotot, punya kerinduan yang besar. Lukas 1 ayat 53 tentang kerinduan. Baca ayat kesukaan saya nih. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Orang yang lapar tuh orang yang saya katakan haus. Bergantung sama Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan. Yang punya kerinduan, kangen kepada Tuhan. Tapi dikatakan dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini orang yang nggak terlalu penting seperti itu. Dan akhirnya saudaraku, Yesus ketika didesak mau. Makanya jadi orang Kristen kita harus berani ngotot. Kenapa sih Pak Sabta kalau doa tuh keras-keras? Emang nggak bisa pelan-pelan apa? Saya katakan dia sedang ngotot kepada Tuhan. Seperti Yakub, saudaraku, di dalam Kejadian 32 ayat 26. Ketika dia bergulat semalam-malaman, ini sikap ngotot. Lalu kata orang itu, berikanlah aku, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dia ngotot, saudara. Tuhan, kalau kau pergi, aku gak akan biarkan. Sampai engkau memberkati aku baru mau. Kalau enggak sah.
Musa juga berkata begitu, Tuhan kalau engkau nggak menyertai aku nggak mau berjalan. Saudara bayangin, Daud juga begitu waktu dia gagal jatuh di Mazmur 51, dia berkata gini, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku, harta kekayaan jabatan ambil, tapi rohmu jangan ambil. Itu kerinduan, hasrat yang besar untuk tetap ada di hadapan Tuhan. Perempuan pendarahan 12 tahun, nekat saudaraku, dia berkata begini, karena katanya dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini perkataan kerinduan yang besar loh. Padahal kalau dia ketahuan pendarahan, pegang jubah imam, pegang jubah Yesus, dia harus dihakimi, dia harus dibunuh karena sikapnya itu. Karena di mata orang, dia ada perempuan najis, tapi dia punya tekad, kalau aku jamah, dia ngomong dalam hatinya loh saudara. Ini tekad yang kuat. Kalau saudara sedang mengalami seolah-olah Tuhan meninggalkan, seolah-olah Tuhan jauh, jangan saudara mengambil keputusan, ya udahlah, mungkin nasib saya begini, enggak. Tapi justru ambil keputusan untuk ngotot, seolah-olah dalam tanda petik desak Tuhan. Tuhan berkati aku, Tuhan sertai aku, Tuhan sembuhkan aku. Saudara pernah kecil dan punya anak kecil, kalau pergi ke mall dia minta sesuatu, papi aku mau itu. Dia ngotot, bahkan ada seorang anak saya pernah lihat di mall sampai teguling-guling saudara. Di lantai itu karena minta mainan. Akhirnya orang tuanya daripada dia malu, aku belikan saja, berhenti air matanya. Kadang-kala kenapa kita harus sujud, mengerang, menjerit sampai nangis kayak orang gila. Sebenarnya itu tadi, Tuhan tuh butuh respon kita. Serius enggak kita? Saya tutup dengan analogi seperti ini. Ya. Ada orang waktu itu telepon saya, sekali. Waktu dia telepon sekali, saya telepon balik. Karena saya telepon dia. Kenapa telepon saya? Maaf Pak, kepencet. Karena nama teman saya Andre juga, dia gitu. Waduh, ternyata salah pencet nih. Tapi tiba-tiba ada pengerja yang 3 kali miss call saya. Dengan nomor yang sama, tapi 3 kali dia telepon saya. Saya waktu itu mandi, saya lihat, 3 kali. Waktu saya lihat itu, saya telepon, rupanya dia sedang ada dalam masalah. Kita belajar kenapa kita harus berdoa terus menerus. Bukan Tuhan itu gak bisa dengar kita. Bukan kurang kerjaan. Kadangkala kalau kita doa sekali bagi Tuhan, itu seperti main-main kayak tadi. Oh salah telepon, salah minta Tuhan. Tapi kalau berkali-kali saya tahu, setiap kali orang telepon saya, lebih dari 3 kali, pasti ini pesannya penting, ada sesuatu nih. Tapi kalau sekali, saya hanya berpikir, pasti salah tekan nih. Saudara harus ngotot sama Tuhan. Kalau sampai sekarang kita belum disembuhkan, belum dapat pekerjaan, kita harus doa terus menerus ngotot sama Tuhan. Waktu saya kecil, saya tuh suka, saudaraku, karena kami ada di komplek Pertamina, saya tuh suka iseng bersama dengan teman-teman saya, tekan bel, ting-tung, langsung lari. Jadi pas ting-tung, orang buka pintu, rupanya nggak ada orang gitu. Itu kerjaan kami waktu itu di komplek, karena kompleknya cukup besar, jadi kerjaannya kayak gitu, bikin orang kesel. Sampai suatu saat, rumah saya kena ting-tong, teng-tong, pas dibuka sama bapak saya, nggak ada orang. Itu anak-anak lain, dari blok lain ngerjain gitu. Dan itu jadi kebiasaan ting-tong. Jadi saya mulai mengerti, setiap kali ada bunyi ting-tong sekali, bapak saya nggak akan buka pintu itu. Karena dia tahu ini pasti anak-anak main-main ini. Tapi kalau dia bunyi ting-tong, ting-tong, ting-tong sampai 3, 4, 5 kali, dia pasti percaya ini tamu yang datang. Dan dia mau masuk, mau ketemu kita. Saudara, tunjukkan keseriusan kita akan doa kita kepada Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan berikan saya jodoh, baru doa sekali nggak diberikan jodoh. Setelah itu ya udahlah, Tuhan Maha tahu kok, Dia tahu isi hati saya. Ya bagi Tuhan itu seperti kita main bel tadi, ting-tong, setelah itu kita pergi lari. Tapi kalau kita ting-tong, ting-tong, kita doa terus menerus, Tuhan tahu kita serius. Di masa pandemik ini, saudara, di bulan yang kelima, tiba-tiba Tuhan berbicara sama saya. Nak, kamu bangun rumah, karena rumah saya udah selesai.
kamu bangun rumah, renovasi rumah ini. Waktu saya mau mengambil keputusan itu, saudara tahu nggak, istri saya yang pertama berkata gini, ini benar-benar suami saya ini nekat dan kayaknya salah ambil keputusan nih. Dia ngomong begitu. Ini benar nggak? Bahkan pengerja saya pun berkata begini, aduh Pak Andre ini nekat sekali nih. Waktu saya udah membangun rumah, orang bilang, gila ini, nekat ini, kurang berhikmat ini hamba Tuhan. Itu sampai ke telinga saya, banyak cercaan saudara. Tapi Tuhan itu taruh di hati saya, mulai bangun rumah. Saudara tahu, saya doa untuk pembangunan rumah ini sejak tahun 2017. Setiap hari saya berdoa, Tuhan mampukan saya untuk saya renovasi rumah, saya bisa bangun rumah, supaya kami bisa hidup lebih nyaman. Saya doa saudara, dari 2017, tapi Tuhan berfirman menyuruh saya, itu tepat di bulan yang kelima. Dan bagi saya itu sebuah hal yang tidak masuk akal. Gereja tutup, tidak ada pelayanan, ekonomi sedang mengalami kemerosotan. Tapi waktu Tuhan suruh saya melangkah, semua orang berkata, gila ini pendeta ini, nekat ini, kurang berhikmat ini nanti gagal ini, gak mungkin selesai rumah ini. Saya bilang sama istri saya, anak, kita gak akan utang, saya gak akan mau utang, kita akan bangun dari apa yang Tuhan berikan, dan kita percaya Tuhan akan cukupkan sampai selesai. Kita gak minta-minta sama siapapun. Dan akhirnya berjalan, dan puji Tuhan rumah itu selesai tanpa utang sedikit pun. Saya berpikir tabungan saya ini akan habis, uang saya yang ini akan habis, mobil saya akan terjual. Tapi pada akhirnya semua yang saya berpikir ini akan habis semuanya, nggak jadi. Justru saya katakan selesai rumah, sisa 12 bakul. Saya bilang sama istri, selesai waktu duduk, kita nih bangun kayak mimpi aja. Orang bangun rumah habis duit, kita duit semakin bertambah. Sampai kita geleng-geleng sama istri, kita bisa nikmati ya. Tapi itu dimulai doa dari tahun 2017. Yang tiap hari saya doakan. Cukupkan Tuhan. Ketika aku bangun nanti Tuhan ngomong. Dan benar saudara. Ishak menabur di masa kekeringan, Tuhan pelihara. Saya tahu kadang Tuhan perintahkan kita bukan di masa-masa jaya kuat kita. Tapi di masa-masa kita susah, di masa-masa kita Tuhan katakan kamu melayani aku, kamu lakukan sesuatu. Justru saat itulah Tuhan pelihara kita dengan cara yang supernatural. Gereja kita dibangun bukan dalam kondisi ekonomi pada saat itu baik. Bukan dalam kondisi ekonomi jemaat yang baik. Tapi Tuhan suruh, ayo bangun gereja ini, renovasi gereja ini. Saya ingat itu adalah waktu-waktu kekeringan, kesusahan melanda jemaat Tuhan. Tapi Tuhan justru, itulah Tuhan, dia gak masuk akal. Tidak bisa kita prediksi. Tapi waktu kita jalanin, kita ngotot minta Tuhan menyertai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan itu gak pernah mengecewakan kita. Dia akan buat kita sampai kepada tujuan kita. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan yang meriah, kita bangkit berdiri.